Tahukah teman-teman bahwasanya 5 tahun yang lalu pemerintah mulai menggerakkan program hilirisasi terutama pada produk-produk mineral. Terlebih saat dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang secara tegas mewajibkan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri. Pemerintah mendorong agar produk-produk mineral seperti tambang, bauksit ataupun nikel tidak lagi diekspor secara mentah, melainkan harus diolah dulu di dalam negeri. Dan tentu saja kebijakan hilirisasi ini menuai pro ataupun kontra di kalangan masyarakat. Banyak yang menganggap bahwasannya kebijakan ini mampu untuk memperkuat industri nasional, terutama pada saat dibangunnya sebuah pabrik hilirisasi di suatu wilayah, maka akan membuka lapangan pekerjaan bagi wilayah tersebut. Terbukanya lapangan pekerjaan akan mampu menekan angka pengangguran, serta nanti secara agregat itu akan mempertingkatkan atau menambah pendapatan bagi negara, terutama bagi ekspor negara. Misalnya pada pembangunan Morowali Industri Park yang dibangun pada tahun 2024 lalu sebagai pabrik pengolahan nikel menjadi baterai yang saat ini menampung hingga lebih dari 50.000 pekerja. Selain itu, pabrik ini juga memberikan multiplier efek bagi sektor UMKM, transportasi, hingga jasa penyewaan. Di sisi lainnya, terdapat social cost yang harus dibayar Indonesia saat menjalankan kebijakan ini. Dalam proses pengoperasiannya, tentu saja pabrik-pabrik ini menimbulkan banyak sekali polusi yang ditimbulkan di daerah sekitarnya, terutama dari polusi udara hingga polusi air. Misalnya pada kawasan Morowali dan Halmahera. Pada kawasan ini terjadi peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan atau ISPA serta gangguan pernapasan akibat debu dan udara yang tercemar. Air dan lingkungan laut pun tak luput dari social cost yang harus dibayar oleh pemerintah pada wilayah tersebut. Pada akhirnya, hilirisasi merupakan kebijakan yang memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun juga memiliki konsekuensi yang harus dikelola dengan bijak.